Halo Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda hari ini? Apakah sudah hijau berseri mengikuti pergerakan IHSG di perdagangan kemarin? Jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu indeks harga saham kemarin, IHSG pada perdagangan kemarin berhasil rebound dan akhirnya menutup langkah di zona hijau dengan penguatan sebesar 199,87 poin atau setara dengan 2,52% dan berhasil parkir di sore hari pada level 8.122,6. Tren penguatan ini seolah menjadi oleh-oleh yang positif dari pertemuan regulator pasar modal nasional bersama Morgan Stanley Capital International atau MSCI kembali membahas soal aksesibilitas informasi, isu free float dan juga transparansi data pemegang saham. Tapi apakah laju IHSG yang menghijau ini semata-mata memang menjadi imbas dari sentimen pertemuan MSCI tersebut? Apakah sentimen-sentimen lain juga cukup turut andil untuk mengatur IHSG ke zona hijau? Dan seperti apa proyeksi perdagangan di pagi hari ini? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan tamu narasumber dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Senior Vice President, Head of Retail Product Research and Distribution dari PT Henan Putirai Asset Management, Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Pagi, Mas Taufan. Gimana kabarnya hari ini? Sudah semangat untuk melanjutkan tren bullishnya IHSG atau gimana nih? Agak semangat, lumayan lah, lumayan. Cuman masih panjang ini jalannya, Mas. Iya, betul-betul. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan bahwa kita tahu indeks kemarin berhasil menghijau dengan penguatan yang juga cukup tebal. Dan yang menariknya kalau kita sedikit mundur ke pekan lalu, pada Kamis kalau nggak salah itu IHSG masih berendam di zona merah, terus menutup pekan lalu dengan penguatan, lalu membuka awal pekan ini kembali lagi merah dan pada akhirnya di perdagangan kemarin Selasa berhasil menghijau. Ini sinyalemen apa yang sedang terjadi di pasar gitu, Mas? Oke, rebound indeks sebesar 2,33% ini tidak semata-mata hanya dari hasil pertemuan dengan MSCI ya. Memang komunikasi dengan MSCI ini memberikan sentimen positif untuk meredakan kekhawatiran investor terkait isu transparansi dan status Indonesia di emerging market. Namun faktor lain yang ikut menopang itu sebetulnya juga ada technical rebound karena koreksi di awal pekan indeks berada di level oversold sehingga memicu aksi beli juga karena kan barang-barang juga lagi murah nih, Mas. Kemudian kan aliran dana asing juga kembali masuk ke saham-saham big caps terutama ke perbankan dan komoditas. Dan terakhir juga stabilitas makro domestik juga lumayan baik, rupiah relatif terjaga dan meningkat ya, inflasi juga masih terkendali dan suku bunga BI juga tetap stabil. Jadi sebetulnya Indonesia itu baik-baik saja, tapi memang kemarin adalah masalah di sistem dan sehingga memang diperlukan narasi ataupun komunikasi, diperlukan narasi untuk masyarakat, menenangkan masyarakat dan juga komunikasi yang intensif terhadap MSCI agar semuanya berjalan smooth, gitu Mas. Tadi sempat disinggung oleh Mas Reza bahwa memang sentimennya tidak hanya pertemuan dengan MSCI, tapi memang itu salah satu driver yang utama gitu. Yeah. Nah, menurut Mas Reza sendiri apa sih poin penting pertemuan dengan MSCI ini? Apakah lebih bobot pembicaraannya itu yang lebih penting di sisi free float-nya kah atau aksesibilitas datanya kah atau justru publik atau investor ini mulai resah nih, khawatir dengan downgrade-nya Indonesia dari status emerging market menjadi frontier market tadi? Ya, sebetulnya yang semua Mas sampaikan itu betul ya Mas. Tapi poin utamanya memang dari komunikasi dengan MSCI ini bukan hanya soal indeks, melainkan arah perbaikan struktural pasar. Jadi memang MSCI kan menekankan untuk peningkatan free float dan likuiditas, kemudian juga konsistensi transparansi dan praktik tata kelola, kemudian juga keselarasan regulasi dengan standar pasar modal. Seperti kita tahu, kemarin proposal dari regulator adalah kita juga setuju untuk
membuka disclosure terhadap pemilikan saham di atas 1%, which is itu bagus. Kemudian kedua juga yang awalnya ada 9 tipe nasabah utama akan dibuka dirinci menjadi 27 subtipe investor. Ini otomatis akan lebih mengungkap tentang beneficial ownership dari pemilikan saham untuk meningkatkan kredibilitas. Dan terakhir juga rencana menaikkan free float dari pengaturan selama ini di 7,5 menjadi ke 15%. Nah, respon pasar relatif positif karena ada komitmen dari regulator dan pelaku pasar untuk menindaklanjuti masukan tersebut. Tapi ini tetap merupakan proses bertahap, bukan hasil instan, Mas. Bagi kami hal ini memperkuat pentingnya pendekatan investasi yang berbasis kualitas dan disiplin, sambil terus memantau perkembangan kebijakan dan implementasinya ke depan, Mas. Gitu, Mas. Jadi ini proses lah kurang lebih. Jadi ini program perbaikan yang bertahap gitu, yang kemudian reformasi, yang kemudian episodenya masih panjang gitu ya, edisinya masih panjang. Bahwa ini bukan adu sprint tapi upaya maraton gitu, yang harus dipahami betul oleh investor. Nah, menurut Mas Reza sendiri dengan proyek maraton ini, sebenarnya apa sih yang akan terjadi ke depan? Apakah sepanjang proses itu pasar akan masih cukup rentan untuk volatile, atau justru karena sentimennya positif tadi ada apresiasi dari pasar terhadap mungkin juga pemerintah yang turun tangan langsung mengatasi kondisi yang ada di bursa ini untuk reformasi pasar modal dan sebagainya, lalu kemudian trennya akan cenderung menghijau, atau mungkin juga dikaitkan dengan perdagangan hari ini akan seperti apa? Oke, ke depan kami melihat pasar masih berada dalam fase transisi, Mas, di mana peluang pemulihan mulai terbuka, tapi volatilitas belum sepenuhnya hilang. Jadi dalam jangka pendek pergerakan pasar sangat dipengaruhi oleh arus dana masuk ya, Mas. Juga kemudian respon kebijakan regulator serta perkembangan global. Jadi penguatan yang terjadi untuk potensi naik juga memang mungkin ada, tapi pasti ada fluktuasi juga. Sedangkan untuk jangka menengah, arah pasar mungkin akan semakin ditentukan dengan kejelasan kebijakan yang ada, stabilitas makro, dan peningkatan visibilitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Kami menilai penting untuk tetap disiplin dan tidak terlalu agresif, tapi tidak juga sepenuhnya defensif. Kita harus lihat-lihat lah, Mas, kira-kira mana yang bagus, mana yang enggak. Kurang lebih gitu, Mas. Ya, nah kita harus lihat dengan kondisi yang ada, mana yang bagus, mana yang enggak, dan sebagainya. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri kondisinya apakah cukup ideal dengan sembari kita menata kondisi industri pasar modal kita sendiri, tapi kita tahu juga sentimen dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita tahu geopolitik juga masih terus memberi sentimen yang cukup kuat, terus apa yang kemudian terjadi di Amerika dan sebagainya. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri, sentimen-sentimen apa saja yang sepertinya akan jadi semacam game changer gitu dalam perdagangan ke depan gitu. Oke, saat ini memang sentimen pasar masih bersifat campuran, Mas. Jadi faktor pendukung seperti persepsi stabilitas makro, terus ekspektasi tindak lanjut dari regulator yang dari tadi kita sampaikan, terus juga mulai membaiknya risk appetite secara selektif, itu akan membuat semuanya mendukung untuk peningkatan. Cuman pasar tetap dihadapkan pada ketidakpastian global, termasuk arah kebijakan suku bunga dan dinamika geopolitik yang membuat volatilitas tetap ada. Jadi menurut saya game changer dalam waktu dekatnya itu adalah bagaimana regulator merespon. Dan kita memang pasti harus menunggu jawaban dari MSCI, terutama nanti di Mei ya, Mas. Jadi dari sekarang sampai ke Mei itu akan banyak yang terjadi, dan mudah-mudahan kalau kita lihat hari ini pelan-pelan akan naik, cuman nggak bisa ngebut gitu sih, Mas. Iya. Nah, terakhir kita semakin spesifik nih kita bicarakan dari sentimen yang ada tadi, terus kemudian mungkin ada sektor-sektor saham yang bisa jadi perhatian menurut Mas Reza, atau bahkan mungkin sahamnya langsung apa saja yang perlu bisa diperhatikan oleh pelaku pasar, baik itu kaitannya dengan proyeksi yang positif dengan kinerja yang bisa diharapkan makin gaspol ke depan, maupun juga sektor-sektor saham atau saham yang perlu dihindari karena istilahnya red flag gitu untuk kemudian kita masuk ke sana. Oke. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang paling relevan bagi investor adalah tetap investasi secara selektif ya.
tapi struktur portofolionya harus seimbang dan adaptif. Maksudnya adaptif itu adalah kita harus melihat perubahan rebalancing itu dengan cepat. Jadi kita nggak melihat fase ini tuh untuk mengambil resiko berlebihan, tapi juga bukan saat yang tepat untuk sepenuhnya keluar dari pasar, Mas. Karena banyak barang-barang yang murah. Kalau untuk barangnya apa, tadi kita sudah sampaikan karena dana asing banyak masuk di komoditas dan big cap, Mas. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk dalam waktu dekat ini. Kita saat ini harus mengikuti where the wind blows atau di mana air mengalir. Jadi kita harus ngikutin kira-kira uang yang masuk itu mau masuknya kemana. Jadi mungkin itu sih Mas, big cap sama komoditi bisa menjadi pilihan saat-saat ini. Baik. Jadi intinya ini memang sudah waktunya kita tap in gitu ya, karena banyak saham yang banyak barang yang murah, tapi juga tetap selektif, tetap melihat perkembangan sentimen dari dalam negeri maupun luar negeri agar kita juga cukup aware gitu, nggak kemudian keterusan misalkan terjebak di satu saham atau pilihan yang lain gitu ya, Mas. Ya, betul. Ya, perbincangan yang menarik sebenarnya. Sayang dengan waktu yang terbatas. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya yang komprehensif dari Mas Reza. Sampai jumpa di lain waktu, Mas. Terima kasih Mas Tovan. Yap. Selamat pagi. Oke, demikian Sobat Investor, perbincangan menarik dan semoga bisa menjadi insight bagi Sobat Investor sekalian dalam memulai aktivitas perdagangan pada hari ini. Selalu kami sampaikan bahwa segala keputusan investasi, baik itu beli maupun jual saham yang Anda miliki, sepenuhnya keputusan berada di tangan Anda, Sobat Investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.